Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah amma ba'du. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah. Ikhwati iman rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian keilmuan kita untuk menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah setelah kita membahas tentang najis ya, kemudian cara menghilangkannya, kemudian hal-hal apa saja yang bisa kita gunakan untuk alat atau wadah ketika kita bertaharah, maka kita akan masuk ya ke kaifiat taharah yang pertama, persiapan untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah, khususnya ibadah sholatnya. Apakah itu? Ya, kita insya Allah akan membahas tentang wudu ya, wudu. Ikhwati rahimakumullah, wudu ini merupakan salah satu cara bersuci kepada Allah, karena bersuci atau berusaha diri kita menjadi suci dalam artian hilang dari hadas ya, baik itu hadas kecil tentu saja ya, karena kalau hadas besar nanti bukan oleh wudu dibersihkannya, tapi dengan mandi. Nah, untuk menghilangkan hadas kecil maka kita dianjurkan atau disunahkan untuk melaksanakan wudu. Wudu menurut bahasa artinya bercahaya ya. Nah, tapi yang dimaksud wudu di sini tentu saja adalah gerakan-gerakan yang disunahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar kita terhindar dari hadas kecil, agar kita bisa dalam keadaan suci. Nah, wudu ini disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung ya, di dalam Al-Qur'an ada ini tata cara wudu ya. Kalau kita perhatikan perintah dari Allah yang langsung ya, bagaimana kaifiatnya yang paling banyak langsung dijelaskan di dalam di dalam Al-Qur'an, itu salah satunya wudu ya. Yaitu dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 ya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, "idza qumtum ilas shalah," apabila kalian hendak melaksanakan salat ya, mendirikan salat, maka nah ini menjadi syarat ya. Syarat sah salat kita yaitu wudu. Apa saja? Faghsilu wujuhakum, basuhlah mukamu, wa aydiyakum ilal marafiq, kedua tanganmu sampai sikut. Kemudian wamsahu biru'usikum, maka usaplah kepalamu, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu sampai mata kaki. Ikhwati rahimakumullah, dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat ke-6 ini tata cara wudu itu hanya ada 4 ya. Yang pertama membasuh muka, yang kedua membasuh tangan sampai sikut, kemudian yang ketiga mengusap kepala, dan yang keempat membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, ini oleh para ulama fikih disebut sebagai rukun wudu, hal-hal yang wajib kita lakukan ketika wudu. Nah, tapi secara terperinci wudu ini dijelaskan, dipraktekkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebelum ke sana, di dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 ini ada 2 pekerjaan ya yang dilakukan ketika kita sedang melaksanakan wudu. Apa pekerjaan yang pokoknya adalah? 1, membasuh, yang kedua mengusap. Nah ini, jadi ada 2 ya, membasuh dan mengusap, pekerjaan yang kita lakukan ketika kita berwudu. Seperti Allah Subhanahu wa taala memerintahkan faghsilu ya, basuhlah. Tapi ketika bagian kepala yang disentuhnya itu bukan dibasuh, tapi wamsahu, usaplah. Nah, membasuh dan mengusap. Perbedaannya ini yang harus dibedakan, diurang sok disarwakeunnya. Kan benten. Kalau yang disebut dengan membasuh itu tentu saja airnya kita bawa, masih ada airnya, lalu kita membasuh bagian yang hendak kita basuh. Seperti hanya kita mencuci tangan, itu kan airnya di bawah. Tapi kalau mengusap,
ini airnya tidak dibawa oleh tangan, atau setelah hilangnya airnya dicipratkan lalu diusapkan. Nah, ini perbedaannya. Nanti kita bisa bedakan. Pertama, tentu saja berwudu itu yang pertama membasuh. Artinya kita membawa airnya menuju ke muka lalu dibasuhkan, digosokkan. Ya. Tapi kalau mengusap nanti beda lagi, ya. Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah mukamu. Ikhwati rahimakumullah. Setelah terperinci seperti yang dijelaskan oleh sahabat Utsman bin Affan, ya. Utsman bin Affan itu pernah mencontohkan, mempraktekkan cara wudhu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau lihat sendiri, ya. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, yang diterima dari sahabat Humron. Suatu saat Utsman bin Affan meminta wadu. Wadu itu air yang digunakan atau akan digunakan untuk berwudu. Maka ketika meminta air wudu itu, maka Utsman bin Affan memulai. Beliau melaksanakan wudu dengan cara apa? Yang pertama yang dilakukan adalah fagossala kaffaihi salasa marratin. Utsman bin Affan membasuh kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali. Nah, ini kan di dalam Al-Quran tidak ada, ya. Tapi dijelaskan dalam hadis Rasul. Ini disebutnya dengan hadis fi'liyah, ya, yaitu hadis yang menjelaskan bagaimana tata cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan suatu praktek ibadah, ya, yang dilihat oleh sahabat. Nah, pertama membasuh kedua telapak tangan. Mana yang disebut dengan telapak tangan? Tentu saja yang disebut dengan telapak tangan itu adalah bagian tangan kita dari ujung jari sampai dengan pergelangan, ya. Dimulainya dari mana? Tentu saja dimulai dari yang sebelah kanan. Utsman bin Affan membasuh tangan sampai pergelangan tangannya, ya. Dimulai dari tangan kanan itu sebanyak salasa marratin, 3 kali, ya. Kemudian beliau membasuh tangan yang sebelah kiri sebanyak 3 kali. Ini membasuh. Jadi airnya tidak dibuang, tapi dibawa airnya lalu digosokkan ke tangan sampai pergelangan. Dimulai dari yang sebelah kanan lalu sebelah kiri. Kemudian summa tamadmado, kemudian berkumur-kumur. Nah, ini bukan hanya berkumur-kumur, wastansaqo, tamadmado wastansaqo. Yang disebut dengan berkumur-kumur kita tentu saja sudah tidak aneh, ya. Disebut kekemas gitu. Di orang banyak kemas disebut nanti, atau berkumur-kumur, memasukkan sebagian air ke mulut lalu dikumur-kumur. Tapi yang kedua ini yang sering salah, ya, salah mengartikan apa? Wastansaqo. Beliau berkumur-kumur dan istinsak. Istinsak itu sering diartikan membasuh hidung, ya. Padahal yang disebut dengan istinsak itu bukan membasuh hidung. Kenapa? Kalau hidung ini dibasuh, nanti juga akan terbasuh ketika kita membasuh muka. Apa yang disebut dengan istinsak? Istinsak itu adalah memasukkan air ke dalam hidung dengan cara dihisap. Itu yang disebut dengan istinsak, ya. Dimasukkan air ke hidung. Wastansyara, kemudian mengeluarkannya. Nah, tapi dalam hadis dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkumur-kumur, menghisap air ke hidung, lalu mengeluarkannya min kafin wahidin, dari 1 tangan, menggunakan satu tangan. Kalau membasuh tangan tadi tentu saja, ya, dengan 1 tangan, kemudian membasuh lagi. Tamadmada wastansaqo wastansaro, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya min kafin wahidin, dengan 1 tangan. Airnya yang diambil sebanyak seukuran 1 cedukan tangan. Nah, jadi sebagian masuk ke mulut, sebagian dihisap ke hidung, lalu nanti dikeluarkan. Nah, ini yang sering salah, ya. Sampai di lagu-lagu yang diajarkan kepada anak-anak pun, pelajaran wudhu ini, apa yang pertama? Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung. Bukan basuh hidung. Harusnya kumur-kumur hisap
air ke hidung lalu dikeluarkan. Nah, ini yang disebut dengan istinsak dan istinsyar. Nah, itulah yang disebut dengan tamadmado wastansako wastansaro, berkumur-kumur, menghisap air ke hidung lalu mengeluarkannya. Jadi jangan salah ya, bukan membasuh hidung, tapi menghirup air ke hidung lalu mengeluarkannya. Kemudian yang berikutnya, summa ghasala wajhahu. Kemudian Utsman membasuh muka seperti yang dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat ke-6, yaitu fagsilu wujuhakum, artinya airnya dibawa. Nah, khusus untuk membasuh muka ini tidak ada keterangan min kafin wahidin menggunakan satu tangan, tapi menggunakan kedua tangan. Mengambil air seukuran dua tangan, maka dibawa ke muka dan dibasuhkan ke muka. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan muka atau batasannya sampai mana? Nah, ini ya. Para ulama menjelaskan bahwa yang disebut dengan muka atau al-wajhu itu, batasan dari atas adalah tempat tumbuhnya rambut. Ini, tempat tumbuhnya rambut kita. Nah, ini batas yang disebut dengan wajah. Kemudian di pinggirnya adalah samping telinga, berbatasan dengan telinga, dan di bawahnya ke dagu. Nah, ikhwati rahimakumullah. Maka ketika kita membasuh muka, dibawa air itu ke muka kita, harus sampai ke batas muka. Nah, dibasuhkan dengan baik dan benar, ya. Nah, sering di kita terjadi, sering pisan, nah, terutama ibu-ibunya atau yang sedang belajar, membasuh muka ketika wudhu itu, airnya diambil lalu dibuang. Ambil airnya, dibuang, lalu diusap. Nah, itu mah bukan membasuh, tapi namanya mengusap. Ya. Harusnya ketika berwudu itu bukan mengusap muka, tapi membasuh muka. Airnya dibawa seukuran dua tangan, lalu dibasuhkan ke muka kita. Sebanyak apa? Salah samaratin, 3 kali. Ya. Kemudian yang berikutnya, summa ghasala yadahul yumna ilal mirfaqi. Kemudian Utsman bin Affan membasuh tangannya yang sebelah kanan ilal mirfaqi sampai dengan sikut. Ini juga membasuh, bukan mengusap. Jadi diambil airnya, dipastikan sampai ke sikut. Nah, soal batasan sikut, kita takut ada kekurangan, ada bagian anggota wudhu kita yang tidak terbasuh, maka langkung sae dilangkungan. Nah, lebih baik dilebihkan dari batas sikut. Mana sikut kita? Sebelah sini, maka dilebihi saja atau dilebihkan saja membasuhnya supaya tidak ada bagian sikut kita yang terlewat. Jangan lupa, karena ini ada lipatan di sikut kita, jangan lupa untuk diusap-usap ya, digosokkan. Nah, ini membasuh, dimulai dari yang sebelah kanan lalu membasuh tangan yang sebelah kiri sebanyak 3 kali dilakukannya. Kade ya, bisi ngawasuh panangan sampai sikut, caina dicokot, dipiceun, lalu diusapkan. Itu bukan membasuh, itu mah mengusap. Maka Rasulullah, kemudian Allah pun memerintahkan dalam Al-Quran, membasuh tangan. Bukan mengusap tangan, tapi membasuh tangan. Ya. Kemudian, summa masaha bi ra'sihi, kemudian Utsman barulah yang ini mengusap ra'sun, yaitu kepala. Ini yang harus jadi catatan. Yang diusap itu adalah kepala, bukan rambut ya. Nah, ini bedanya. Apa yang disebut dengan musap? Tadi airnya diambil lalu dibuang, lalu diusapkan ke kepala. Kalau di kita sama seperti anak-anak yang mungkin dalam keadaan gerah, redang gitu. Komoditas main banyak, apalagi sudah main dan lain sebagainya. Ketika ambil air wudhu itu biasanya airnya diambil seperti membasuh kepala. Diguyur ke kepalanya. Padahal yang diperintahkan adalah mengusap. Ambil airnya, kemudian dibuang, lalu diusapkan ke kepala. Jangan salah persepsi, jangan salah mengartikan yang diusap itu bukan rambut, tapi kepala. Ikhwati rahimakumullah. Bagaimana cara mengusap kepala itu? Nah, ada yang berpedoman mengusap kepala itu
menggunakan penafsiran dari surah Al-Maidah ayat ke-6. Karena yang disebut dengan mengusap itu adalah wamsahu bi ru'usikum. Bi itu dinyatakan sebagai huruf litab'id, yaitu menunjukkan sebagian. Jadi ada yang menggunakan fikihnya mengusap sebagian kepala. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat jelas ya. Di dalam hadis disebutkan, hadisnya riwayat Imam Bukhari Muslim ya, muttafaqun alaih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa masaha Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengusap kepalanya ketika berwudu itu birosihi, kepalanya, faakbala, beliau memulai dari depan, biyadaihi dengan kedua tangan, wa adbaro, lalu mengembalikannya. Bagaimana caranya? Nah, ini dalam satu lafaz disebutkan ya, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, bahwa Rasulullah bada'a bi muqaddami ra'sihi, Rasul memulai mengusap kepala itu dari bagian depan kepalanya. Tentu bagian depan kepala itu di luar muka ya, berarti di jidat. Dengan apa? Dengan kedua tangannya, hatta zahaba bihima, sampai meneruskan kedua tangannya itu ila kofahu, sampai tengkuk. Jadi dimulai, nah ini jangan salah, mengusap kepala itu bukan dengan satu tangan tapi dengan kedua tangan. Dimulai dari bagian depan kepala, lalu maju sampai ke belakang, sampai kofahu, sampai tengkuk. Kemudian Rasulullah summarodahuma, mengembalikan kedua tangannya ilal makani, ke tempat allazi bada'a minhu, ke tempat Rasulullah memulai mengusap kepalanya. Mengusap kepala, ambil airnya, dibuang airnya, lalu dimulai dari depan dengan menggunakan kedua tangan, diusap sampai ke belakang, sampai ke tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke tempat semula, yaitu ke depan. Jadi tidak mengusap sebagian. Kenapa? Karena dalam Al-Quran perinciannya dijelaskan oleh Rasulullah, prakteknya dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis. Maksud dengan wamsahu biru usikum itu tadi menggunakan kedua tangan mengusap seluruh bagian kepala dari depan ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan lagi ke depan. Lalu itulah yang disebut dengan mengusap kepala. Jadi tidak ngambil air, gitu. Barudak mah biasana cokot caina awurkeun kana sirah gitunya. Diguyurkan ke kepalanya sampai basah, padahal cukup diusap saja. Maka setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wa adkhala isba'aihi as-sabahataini fi uzunaihi, setelah memulai dari depan sampai tengkuk dikembalikan lagi ke depan, maka Rasulullah memasukkan dua telunjuknya ke dalam telinganya. Nah, wa masabha bi ibhamaihi az-zahira uzunaihi, lalu Rasul mengusap bagian belakang telinganya dengan kedua jempolnya. Nah, jadi kalau komplitnya, ambil airnya, dimulai dari depan, lalu diusap sampai ke belakang, lalu dikembalikan lagi ke depan, masukkan telunjuknya ke telinga, dan bagian ini ya, jempol digunakan untuk mengusap bagian belakang telinganya. Nah, itulah yang disebut atau yang dijelaskan tata cara Rasulullah mengusap kepala. Berapa kali? Nah, ini yang jadi batasannya, ini yang membedakan tata cara wudhu mengusap kepala dengan yang lain. Kenapa? Karena Rasulullah masaha birosihi wahidatan, Rasul mengusap kepalanya wahidatan, hanya satu kali. Tidak 3 kali mengusap kepala, itu cukup 1 kali. Sekali cukup. Tapi caranya disesuaikan dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah tadi. Ulah sagawaya. Nah, bagian yang terakhir, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti yang terlihat oleh Utsman bin Affan, maka sumagosala, Rasulullah lalu membasuh apa? Yaitu rijlahul yumna, kaki yang sebelah kanan, ilal ka'bain, sampai kedua mata kaki, salah samarot, kembali lagi hitungannya 3 kali. Sumal yusro, kemudian membasuh kaki yang sebelah kirinya, sama juga misla zalika, seperti membasuh kaki yang sebelah kanan tadi. Berapa kali?
3 kali sampai mata kaki. Ikhwati rahimakumullah. Ada khusus hadis yang menjelaskan peristiwa salah seorang sahabat ketika selesai berwudu lalu masuk ke masjid, terlihat oleh Rasulullah bagian kakinya tidak terbasuh. Sebesar apa? Sebesar kuku. Di bagian kakinya terlihat oleh Rasulullah. Apa yang terjadi? Sahabat tersebut dipanggil oleh Rasulullah. Hai fulan, kesini. Apa? Ulangi wudumu, perbagus wudumu. Kenapa? Ada bagian di kakimu yang tidak terbasuh, sedikit, tidak banyak, sebesar kuku. Apa ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat memperhatikan wudu ini. Kenapa? Karena orang yang wudunya benar, orang yang wudunya sempurna, tentu saja sholatnya akan sah. Tapi kalau ada bagian anggota wudu yang tidak terbasuh ketika berwudu, maka ini bisa menyebabkan dia tidak sah sholatnya. Sampai Rasulullah mau nyuruhnya, coba ulangi lagi. Cing benar wuduna, tah eta kade, perhataskeun wuduna. Maka sahabat itu mengulangi wudunya, lalu masuk ke masjid. Oleh Rasulullah terlihat masih ada yang tidak terbasuh. Kata Rasulullah, ulangi, perbagus wudumu. Sampai berapa kali? Rasulullah 3 kali menyuruh sahabat tersebut mengulangi wudu. Kenapa? Karena orang yang tidak sempurna wudunya bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Tahun sekawaya. Makanya ya, ketika ada bagian wudu anggota tubuh kita yang menjadi anggota wudu yang dibasuh atau diusap ketika berwudu, perhatikan dengan baik. Takut kurang, maka lebihi batasnya. Supaya apa? Supaya benar-benar anggota wudu kita dibasuh dengan baik dan benar. Nah, ikhwati rahimakumullah. Dan yang terakhir yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, maka beliau mengajarkan kepada kita selesai berwudu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Barang siapa yang berwudu dengan baik lalu mengucapkan doa tadi 2 kalimat syahadat, kemudian ada tambahan di lafaz yang lain, Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin, maka oleh Allah akan dibukakan pintu surga yang 8. Dan kita bebas masuk ke mana saja. Masuk ke surga lewat pintu mana saja. Nah, ikhwati rahimakumullah. Ini yang harus kita perhatikan ya. Setelah kita tahu bagaimana tata cara berwudu yang baik dan benar, maka praktekkanlah. Ingat, pekerjaan wudu itu dibatasi dengan 2 tadi. Yang pertama basuh, yang kedua adalah mengusap. Mana yang harus dibasuh? Mana yang harus diusap? Terkecuali ya, tadi apa? Menghisap air ke hidung ya, itu tidak dibasuh, itu mah menghisap. Perhatikan sedetail mungkin bagaimana tata cara wudu yang baik dan benar, karena itu akan menentukan kualitas ibadah kita. Nah, ikhwati rahimakumullah, jangan sampai kita mendapat teguran hari ini Rasulullah telah tiada, bahkan mungkin keterbatasan kita ketika menilai wudu yang baik dan benar itu seperti apa, tapi Rasul mengingatkan yang benar kalau berwudu. Sampai sahabat diulang berwudu 3 kali. Kenapa? Ada bagian dari anggota tubuhnya yang menjadi anggota wudu itu tidak terbasuh dengan baik. Mulailah tentu saja kita ketika memulai wudu itu jangan lupa membaca basmalah ya. Kemudian membasuh tangan sampai pergelangan 3 kali. Kemudian berkumur-kumur menghisap air ke hidung dan mengeluarkannya. Berapa kali? 3 kali, tapi min kapin wahidin, dari 1 tangan. Kemudian membasuh muka. Awas, batasan mukanya sampai mana? Membasuh airnya dibawa ke muka, dibasuhkan sebanyak 3 kali. Lalu membasuh kedua tangan sampai sikut. Ini ya, perhatikan dengan baik lipatannya, digosok. Berapa kali? 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Dibasahi tangannya, diusap, dimulai dari bagian depan sampai ke tengkuk, dibalikan lagi ke depan, masukkan telunjuk kita ke telinga,
lan jempol ini digunakan untuk menggosokkan ya, menggosok bagian telinga yang bagian belakangnya. Tapi khusus ya, mengusap kepala ini cukup 1 kali. Kemudian membasuh kedua kaki sampai mata kaki dengan baik dan benar. Jangan lupa ketika membasuh tangan, ketika membasuh kaki, sela-sela jarinya itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada yang tidak terbasuh. Setelah selesai, maka kita dicontohkan oleh Rasulullah membaca asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma ij'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ikhwati rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan membahas cara berwudu yang baik dan benar ini menjadi awal bagi sempurnanya ibadah kita kepada Allah, khususnya ibadah salat. Kenapa? Karena salat itu ibadah yang paling pokok untuk kita semuanya. Bahkan menjadi jaminan jika seseorang baik salatnya, maka di yaumil hisab nanti akan baik seluruh amalnya ketika dihisab. Tentu saja salat yang baik dan benar itu baik ketika dilakukan, benar ketika dilakukannya, dilaksanakannya, dan diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian yang bisa disampaikan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau pada kesempatan kali ini kita akan mempraktikkan tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang pertama, tentu saja jangan lupa sebelum berwudu kita mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, tata cara wudu yang sesuai dengan contoh Rasulullah adalah membasuh tangan sampai pergelangan. Bagaimana cara membasuh tangan sampai pergelangan sesuai dengan sunnah Rasulullah? Mari kita praktikkan. Jangan lupa ketika kita membasuh tangan sampai pergelangan itu dimulai dengan tangan yang sebelah kanan ya. Jangan lupa sela-selanya itu harus sampai air ya ke sela-sela kulit yang ada di tangan kita semuanya. Berapa kali? 3 kali kita lakukan. Yang berikutnya, nah ini yang sering terjadi kesalahan ya di antara kita semuanya. Berwudu yang berikutnya adalah tamadmado, wastansaqo, wastansaqo. Tamadmado itu artinya berkumur-kumur. Nah, kalau cara berkumur-kumur pasti semuanya kita sudah tahu. Tapi ini yang kedua yang sering kita keliru ya mengartikan apa itu istinsak. Istinsak itu bukan membasuh hidung ya, tapi menghirup air ke hidung. Itu namanya istinsak. Kemudian wastansyarab, mengeluarkan kembali dari hidung. Itu namanya tamadmado, wastansaqo, wastansarab. Dengan menggunakan berapa tangan? 1 tangan ya, tidak menggunakan 2 tangan tapi 1 tangan saja. Jadi ambil air secukupnya, nanti dimasukkan sebagian ke mulut dan sebagian dihisap air ke hidung kita lalu dikeluarkan. Bagaimana prakteknya? Ayo kita praktek. Tata cara berkumur-kumur, beristinsak, menghirup air ke hidung, lalu mengeluarkan. Yang berikutnya, tata cara wudhu yang sesuai dengan sunnah Rasulullah adalah membasuh muka. Mana yang disebut dengan muka? Di atas batasnya tempat tumbuh rambut, di pinggir dekat telinga, dan di bawah sampai di bawah dagu. Bagaimana prakteknya dan berapa kali kita lakukan? Oh iya, jangan lupa berkumur-kumur itu pun dilakukan dengan jumlahnya 3 kali. Ya, yang berikutnya membasuh muka pun itu 3 kali. Bagaimana prakteknya? Nah, ini kalau untuk membasuh muka itu menggunakan 2 tangan. Jangan lupa mukanya dibasuh bukan diusap. Ya, bagaimana prakteknya? Mari kita lakukan.
Seringkali kesalahan itu terjadi ketika membasuh muka adalah ketika airnya itu diambil, lalu airnya itu dibuang, lalu tangannya diusap ke muka. Itu adalah tata cara berwudu yang keliru, karena bukan mengusap tapi membasuh muka. Berapa kali dilakukannya? 3 kali. Yang berikutnya adalah membasuh tangan sampai sikut. Ya, jangan lupa, ini sikutnya, batasnya harus kita perhatikan, dan untuk ikhtiarnya, kehati-hatiannya kita melebihkan membasuh tangan itu sampai ke sikut. Jangan lupa juga sela-selanya digosok, dan jangan lupa juga sela-sela kulitnya juga dibuka dan dilipatkan sehingga bisa terbasuh kulitnya. Bagaimana prakteknya? Mari kita lakukan. Dan jangan lupa dimulai dari sebelah. Itu harus maksimal, dilebihi supaya Pak ikhtiar jangan sampai ada bagian dari tangan kita yang tidak terbasuh, karena itu tidak akan menyebabkan wudhu kita tidak menjadi sempurna ya, dan nanti tidak menjadi syarat sah bagi salat itu sendiri. Berikutnya, berwudhu setelah membasuh tangan sampai sikut adalah ini mengusap kepala. Nah, ini yang sering terjadi kekeliruan. Kalau untuk kepala itu adalah diusap. Ya, apa artinya diusap? Nanti airnya diambil, nah lalu dibuang, lalu diusapkan ke kepala. Ya, dimana dimulainya sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Rasulullah mengusap kepala itu bada'a bimuqaddamai, ya, dengan menggunakan kedua tangan, dimulai dari depan, nanti diarahkan ke belakang sampai tengkuk, lalu dikembalikan ke depan, lalu telunjuknya dimasukkan ke telinga, dan jempol kita mengusap daun telinga bagian belakang. Bagaimana prakteknya? Mari kita lakukan. Seperti itu. Seringkali banyak saudara kita yang melakukan mengusap kepala itu dengan cara yang tidak dijelaskan ya, atau tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah. Bagaimana yang tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah itu? Yaitu dengan cara mengusap sebagian kepala saja. Seringkali mengambil air, lalu yang mengusapnya adalah bagian depannya saja. Nah, itu yang pertama yang keliru. Yang kedua, mengusap kepala itu sesuai dengan hadis adalah mashatan wahidatan, 1 kali usap. Jadi berbeda dengan kaifiyat wudhu yang lainnya, anggota wudhu yang lainnya dilakukan sebanyak 3 kali. Kalau mengusap kepala itu mashatan wahidatan, sekali usap saja ya. Seperti tadi yang tadi praktekkan, jadi bukan hanya bagian depannya saja yang diusap, tapi dimulai dari depan lalu sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan. Dan begitu pun dengan mengusap telinga, itu pun hanya 1 kali saja, karena itu 1 paket ya. Kemudian yang berikutnya tata cara wudhu dengan sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, yaitu membasuh kedua kaki. Jangan lupa sela-sela kakinya itu dibasuh sampai sempurna ya, sela-sela kakinya sampai mata kaki bagian belakangnya juga jangan sampai terlewat, dan itu dilakukan 3 kali, dimulai dari kaki yang sebelah kanan. Bagaimana prakteknya? Mari kita praktekkan.
Ikhwatiman rahimakumullah, selesai kita membasuh kaki sampai kedua mata kaki dilakukan sebanyak 3 kali. Jangan lupa sela-selanya juga mata kakinya harus terbasuh sampai bagian tumit ya, itu sampai terbasuh dengan baik dan benar. Yang terakhir dalam rangkaian pelaksanaan wudhu itu adalah kita berdoa dengan mengucapkan syahadat. Dalam hal ini Rasulullah SAW pernah didatangi oleh sahabat ketika beliau selesai wudhunya. Lalu ada sahabat yang meminta untuk didoakan kepada beliau. Lalu beliau mendoakan sahabat tersebut dengan mengangkat kedua tangannya. Artinya bahwa berdoa setelah berwudu itu merupakan masyru' atau disyariatkan, diperbolehkan berdoa sambil mengangkat tangan. Apa yang kita baca? Yang pertama adalah syahadat ya. Seperti ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kemudian boleh ditambahkan dengan doa yang itu untuk kebutuhan kita, dan itu pun boleh dilakukan dengan mengangkat tangan. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertobat, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bersuci. Ikhwatiman rahimakumullah, demikian tata cara berwudu insyaallah yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan dengan baik dan benar. Kenapa? Karena wudu adalah syarat sah sholat. Sholat kita sempurna dan tidak diterima dan tidaknya oleh Allah tergantung kualitas wudunya. Mari kita lakukan sholat dengan benar dengan diawali yaitu berwudu dengan benar. Demikian yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.